pagi Bapak Ibu Guru yang terhormat. Kali ini kami dari kelompok 4 akan menampilkan sebuah video prosedur cara pembuatan ayam popok dan es kuut. Kami dalam ujian kolaborasi ekonomi bahasa Indonesia dan pendidikan agama Islam. Sebelum itu perkenalkan kami terlebih dahulu. Nama saya Raymond dari absen 26. Saya Nabila Aulia, absen 18. Saya Nabila Putri Kaudri Wicaksona, absen 17. Saya Violan Kezia dari absen 34. Saya Salsabila Asyasra, absen 27. Saya Konansa, absen 3. Selamat menonton. Berdagang adalah kegiatan untuk menjual barang dan jasa kepada konsumen. Salah satu tujuan dari berdagang adalah mendapatkan keuntungan ketika kita bisa memaksimalkan suatu keuntungan dalam berdagang. Maka keuntungan tersebut akan membawa kita kepada kesuksesan. Namun, itu tidak semudah yang kita bayangkan, karena kegagalan pasti tidak akan luput dari perjalanan kita. Dalam perekonomian sendiri, berdagang mempunyai peranan penting untuk perputaran uang, pemenuhan kebutuhan masyarakat, serta perkembangan industri. Selain itu, kegiatan berdagang juga bisa menyerap tenaga kerja yang menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran. Berdagang juga bisa mengajarkan kita tentang kejujuran, kemandirian, meningkatkan kreativitas, membangun relasi, serta menjaga akhlak dan tutur kata kita ketika sedang berdagang. Banyaknya manfaat dari berdagang tersebut bisa menjadi dorongan untuk masyarakat meningkatkan jiwa entrepreneurnya. Muhammad SAW dahulu merupakan seorang pedagang juga setelah Rasulullah ditinggal oleh ibundanya dan dirawat oleh kakeknya bernama Abdul Muthalib dan Abu Thalib. Pada usia 12 tahun Rasulullah telah diajak oleh pamannya untuk berdagang. Dari sinilah Rasulullah SAW mulai belajar berdagang dari pamannya dan kakeknya. Nabi Muhammad SAW telah berdagang menjadi pedagang lebih dari 20 tahun lamanya. Beliau juga dikenal kota komersial Jazirah Arab. Nabi Muhammad juga diberikan gelar Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Bahkan banyak yang bisa kita pelajari dari cara berdagang Nabi Muhammad SAW. Berkat kejujuran Nabi Muhammad, banyak yang tertarik untuk meniru gaya berdagang Nabi Muhammad dan menaruh modal ke Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW pernah bersabda, pedagang yang cerdas dan dapat dipercaya bersama dengan orang-orang yang benar dan orang-orang yang mati syahid kelak di hari pembalasan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah SAW juga mengingatkan untuk tidak pernah untuk menipu orang karena dosanya sangat besar. Memberi komunikasi yang baik dan pelayan yang baik, yang sopan membuat Nabi Muhammad SAW membangun keyakinan di hati. Setiap konsumennya Rasulullah pernah bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati orang-orang yang murah hati ketika menjual, membeli dan menagih. Hadis riwayat Bukhari. Dengan keramahan yang dimiliki oleh beliau dan kesopanan yang dimiliki oleh beliau membuat Nabi Muhammad SAW dapat membangun jaringan yang luas bagi Rasulullah SAW. Ketika beliau melakukan berdagang, tidak hanya mencari keuntungan yang besar,
namun juga menekankan prinsip bekerja adalah ibadah yang membuatnya terhindar dari sifat curang ketika sebagai seorang muslim dari umat Rasulullah SAW perlu meneladani cara berdagang dari Rasulullah SAW. Ayam pop-pop merupakan makanan yang sangat populer di masa kini, baik itu mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang tua. Di beberapa mall Surabaya juga udah banyak yang buka ayam pop-pop ini seperti chicken pop, honey pop, dan lain-lainnya. Dengan adanya beberapa kedai chicken pop-pop tersebut membuat kami merasa yakin bahwa penjualan ayam pop-pop kali ini sangat ideal bagi kami. Kemudian dalam membuat produk ini juga didukung oleh bahan-bahan yang sangat mudah ditemukan di pasaran. Selanjutnya ada es kuwut, minuman yang sangat segar dan sangat cocok diminum di iklim tropis seperti di Indonesia. Es kuwut terbuat dari air kelapa, sirup melon, timun atau melon, lalu biji selasi, dan perasan jeruk nipis atau lemon. Tampilan es kuwut yang berwarna hijau dan biji selasi membuat es kuwut tampak menyegarkan. Sama halnya dengan ayam pop-pop, es kuwut bahan bakunya sangat gampang dicari di pasaran. Salah satu aspek utama dalam menjalankan bisnis yaitu perhitungan modal, biaya produksi dan HPP, serta strategi kewirausahaan. Dengan memahami konsep tersebut, seorang kewirausahaan dapat mengoptimalkan keuntungan atau sekaligus memastikan kelangsungan bisnisnya. Melalui makalah ini, kami ingin menganalisis aspek keuangan dari ayam pop-pop dan es kuwut, mulai dari perhitungan modal awal, harga jual, serta keuntungan yang kita peroleh. Kami juga akan menjelaskan langkah-langkah untuk pembuatan ayam pop-pop dan es kuwut yang mungkin bisa untuk menginspirasi para pembaca. Dengan adanya laporan ini, tidak hanya untuk tugas akademik semata, tetapi juga memberi wawasan bagi kami mengenai bagaimana cara menjalankan bisnis kuliner dengan perhitungan ekonomi yang baik. Selanjutnya ada pemasaran produk dan penjualan produk. Pemasaran produk berperan penting dalam menarik lebih banyak konsumen yang pada akhirnya meningkatkan keuntungan. Konsep 4P dalam pemasaran mencakup produk, price, place, dan promotion. Produk adalah barang atau jasa yang ditawarkan dengan kualitas yang sesuai dengan pasar. Price merupakan penetapan harga berdasarkan strategi produsen. Place berkaitan dengan lokasi distribusi agar lebih mudah dijangkau konsumen. Promotion adalah cara memperkenalkan keunggulan produk kepada pelanggan. Kelompok kami berhasil menetapkan konsep ini. Produk yang kami pilih yaitu ayam pop-pop dan es kuwut masih diminati di pasaran. Dari segi harga, ayam pop-pop di pasaran dijual seharga 13.000 per 135 gram. Sedangkan ayam pop-pop kami menjual 10.000 per 125 gram. Es kuwut di pasaran seharga 7.000 per 100 ml, sedangkan kelompok kami menjual 5.000 per 100 ml. Harga ini membuat produk kami lebih kompetitif. Awalnya kami berencana menjual di CFD Darmo Surabaya, tetapi target penjualan sudah tercapai melalui sistem open purchase order. Kami akhirnya mengantarkan pesanan langsung ke rumah konsumen pada Sabtu malam. Untuk promosi, kami memanfaatkan status WhatsApp dan menawarkan langsung kepada wali murid. Selain itu, strategi pemasaran kami juga cukup menarik, yaitu mengantarkan pesanan ke konsumen di Surabaya Barat tanpa ongkir. Pengantaran dilakukan pada Sabtu malam saat konsumen lebih cenderung beristirahat di rumah. Strategi ini terbukti efektif bagi kelompok kami karena target kelompok kami tercapai tanpa harus berjualan secara offline.
Untuk langkah-langkah pembuatan ayam pokpok, yang pertama, fillet dada ayam untuk memudahkan proses. Selanjutnya, kita pipihkan daging ayam dengan ulekan tapi jangan terlalu tipis agar daging ayam tidak hancur. Buat adonan tepung basah dengan mencampurkan tepung terigu, air, garam, penyedap rasa, dan soda kue. Tuangkan air sedikit demi sedikit hingga adonan memiliki kekentalan yang pas. Buat adonan tepung kering dengan mencampurkan tepung tapioka, tepung terigu, dan air. Tambahkan air sedikit demi sedikit dengan cara mengguyurkannya, lalu uleni tepung hingga mulai bergerindil. Selanjutnya, siapkan wajan dan panaskan minyak dengan api sedang. Jika wajan dan minyak goreng sudah panas, celupkan ayam ke dalam adonan tepung basah hingga seluruh permukaannya tertutup dan baluri ayam dengan adonan tepung kering. Goreng ayam yang telah dibaluri tepung di dalam wajan yang sudah panas. Lalu selanjutnya jangan terlalu sering mengaduk ayam sebelum permukaannya kering agar ayam tidak hancur. Jika ayam sudah matang dan kering, tiriskan ayam dengan saringan. Langkah pertama, mari kita kupas kulit timun. Kemudian, kita cuci timunnya terlebih dahulu sebelum diserut. Nah, ketiga dari eskuut, serut timun hingga menjadi lebih halus. Masukkan sirup melon ke dalam panci, lalu tambahkan air biasa. Selanjutnya, masukkan gula ke panci, tambahkan air biasa, kemudian rebus hingga air mendidih. Lalu selanjutnya yang ketujuh, jika air sudah mulai mendidih, campurkan pewarna makanan hijau. Tapi ini terserah karena pewarna hanya untuk estetika produk saja. Selanjutnya, masukkan biji selasih ke wadah lainnya dan tuangkan air hangat hingga biji selasih mengembang. Campurkan semua bahan yang sudah diproses sebelumnya ke dalam wadah. Ke 9, tambahkan es batu sempurna dan masukkan ke dalam kemasan botol plastik. Yang ke-10, campurkan es batu dan tuang ke dalam kemasan botol plastik dan es serut. Siap dinikmati dan siap dihantar. Konsep biaya dan pendapatan dalam ekonomi ada beberapa. Yang pertama yaitu biaya bahan baku atau BBB, biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh bahan utama dalam proses produksi. Yang kedua, ada biaya tenaga kerja atau disingkat BTK, biaya yang diberikan kepada tenaga kerja yang terlibat dalam proses produksi. Yang ketiga yaitu ada biaya tak langsung atau BTL, biaya tambahan yang mencakup perlengkapan pendukung yang digunakan selama proses produksi dan distribusi. Yang keempat itu ada harga pokok produksi atau kita singkat dengan HPP, total biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi satu unit barang. Yang kelima ada pendapatan. Pendapatan adalah hasil penjualan dari usaha yang dijalankan. Dan yang keenam ada keuntungan atau profit, selisih antara pendapatan dan total biaya produksi. Yang ketujuh ada kerugian atau loss, yaitu total biaya produksi lebih besar daripada pendapatan yang diperoleh. Itu adalah konsep biaya dan pendapatan dalam ekonomi yang digunakan dalam perhitungan kewirausahaan kami. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai rumus perhitungan yang digunakan dalam laporan ini. Ada beberapa. Yang pertama yaitu untuk menghitung harga pokok produksi atau HPP. HPP sama dengan total biaya produksi dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan. Yang kedua yaitu rumus untuk menghitung keuntungan. Rumus untuk menghitung keuntungan yaitu harga jual dikurangi dengan harga pokok produksi. Dan rumus yang ketiga yaitu rumus untuk menghitung total keuntungan, yaitu total keuntungan sama dengan harga jual dikurangi harga pokok produksi atau keuntungan dikalikan dengan jumlah produk terjual.
Hikmah berdagang kita kali ini yang pertama adalah kita bisa bekerja sama satu sama lain dan saling melengkapi agar produk yang kita hasilkan bisa maksimal. Nah, bekerja sama dalam hal kebaikan sesuai dengan Quran Surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Dari ayat tersebut kita dianjurkan untuk untuk saling bekerja sama, dan tapi kerjasama yang kita lakukan bukanlah kerjasama dalam hal keburukan. Yang kedua, perdagangan ini membuat kita menjadi lebih bekerja keras untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Nah, dalam Islam kerja keras juga merupakan sebuah perilaku terpuji karena itu akan membuat kita terhindar dari sifat ketergantungan kepada orang lain. Nah, dalam Quran Surat An-Najm ayat 39 hingga 40 juga dijelaskan yang artinya bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah dia usahakan. Sesungguhnya usahanya itu akan diperlihatkan kepadanya. Nah, dalam ayat tersebut memiliki arti bahwa kita akan mendapatkan apa yang telah kita usahakan selama ini. Nah, termasuk kerja keras yang telah kita usahakan selama ini. Kejujuran. Sebelum berdagang, kelompok kami mempelajari tentang bagaimana sifat Rasulullah SAW bisa sukses dalam berdagang. Ternyata salah satu sifatnya adalah sebuah kejujuran. Nah, kejujuran itu bisa menarik banyak orang untuk bisa mempercayai kita, sehingga kita sendiri juga akan mendapatkan keuntungannya. Nah, kejujuran dalam berdagang ini ternyata ada pada Quran Surat Hud ayat 85 yang artinya, dan wahai kaumku, sempurnakanlah takaran dan timbangan yang adil. Janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-haknya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi membuat kejahatan. Yang keempat, keuntungan yang kita dapatkan membuat kita menjadi manusia yang lebih bersyukur karena kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan perdagangan yang jujur, sehingga kami juga yakin bahwa kejujuran dan kerja keras yang telah kita lakukan akan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah.